Ziarah kuil suci Yamato, si anak Oni, adalah cerita sampul ke-26 yang dibuat sebagai cerita sampingan di halaman judul setiap chapter One Piece. Kisah ini berlatar setelah peristiwa Arc Wano Kuni. Di awal cerita, diperlihatkan bahwa reruntuhan Onigashima telah tenggelam ke dasar laut Wano Kuni. Di ibu kota bunga, Yamato memberitahu Momonosuke bahwa dia ingin berkelana ke seluruh Wano seperti yang pernah dilakukan Oden. Tapi sepertinya Momonosuke tidak tertarik. Di kastil ibu kota bunga sebelum Yamato pergi, Kinemon memberi Yamato sejumlah uang dan meminta bantuan. Dia menugaskan Yamato untuk melakukan ziarah pengganti untuk mengantarkan pedang Shimotsuki Yasui ke kuil Enma di Hakumai. Selain itu, kita bisa melihat peta rute yang akan dilewati Yamato. Hiyori dan Otoko kemudian menyiapkan bekal bento untuk Yamato. Dia pun tersenyum melihat bagaimana mereka menyiapkan bento untuk perjalanannya mengelilingi Wano Kuni. Selain itu, Otsuru juga memberinya obat-obatan dan dango. Kita juga bisa melihat Urashima, yaitu pegulat sumo yang dulu ditampol Luffy berdiri di latar belakang sampulnya. Yamato kemudian mengunjungi Hyogoro dan Nekomamushi, para pemimpin Yakuza terhormat. Setelah banyak persiapan, Yamato akhirnya memulai perjalanannya sambil memakan bento dengan beberapa warga melambaikan tangan padanya. Setelah sampai di Kibi, Yamato kemudian dilempari batu oleh sekelompok anak kecil yang membenci Kaido. Anak-anak ini kemudian dihukum dan dikumpulkan dengan jaring oleh Denjiro yang sekarang menjadi daimyo baru Kibi. Denjiro kemudian menghukum anak-anak itu dengan menyuruh mereka makan oden bersama orang yang mereka benci. Pada akhirnya, mereka pun menjadi teman. Melanjutkan perjalanannya ke Kuri, Yamato menyelamatkan seorang wanita dari penculikan oleh sosok yang tidak dikenal. Yamato kemudian tiba di kastil Oden yang sedang dibangun kembali dan mendengar bahwa mandor tukang kayu Minatomo hilang secara misterius. Setelah itu, Yamato pergi makan soba di Kuri dan gadis di toko soba memberitahu Yamato bahwa teman kerjanya juga telah menghilang. Dia kemudian bertemu dengan Inuarashi di pantai yang sekarang menjadi daimyo Kuri. Inuarashi juga merasa terganggu oleh kasus penculikan di negeri Wano. Yamato pun tiba di desa Amigasa dan kita melihat Otama sedang berlatih menjadi ninja dengan Shinobu yang kini telah menjadi gemuk lagi. Saat Yamato sedang tidur siang dengan Otama, pada saat itu sebuah bayangan mendekat dan sebuah tangan misterius meraih pedang Yasui dan mencurinya. Setelah menyadari pedang itu hilang, mereka pun mulai mengejar pencuri itu dengan Yamato menunggangi Komachio dan Otama menunggangi Speed. Yamato dan Otama mencapai kastil Udon yang sedang dibangun kembali untuk mengejar pencurinya. Mereka kemudian tiba-tiba disergap oleh Holdem yang menyandera Otama setelah mengalahkan Speed dan menuntut Yamato untuk menyerahkan semua barang berharganya. Tetapi berkat latihan dan belajar dari kesalahan sebelumnya yang pernah disandera juga oleh Holdem, Otama menendang wajahnya sambil mengatakan bahwa dia yang sekarang bukanlah Otama yang dulu. Setelah itu, kelompok Yamato menangkap Holdem dan memaksanya untuk membawa mereka ke markas rahasia misterius di Udon yang didesain mirip kepala milik Hosho. Yamato dan yang lainnya menyelinap ke markas rahasia Holdem dan melihat beberapa bawahan Hosho. Mereka kemudian menemukan Hosho di tempat tersebut yang sedang bersama beberapa geisha yang diculiknya. Setelah itu, bawahannya menjatuhkan dua siluet orang di depan Hosho karena dianggap memberontak. Lalu Hosho menghunus pedang Yasui dengan sorakan dari anak buahnya. Siluet itu ternyata Ulti dan Page One. Ulti diikat pada papan panah besar yang disiapkan untuk mengeksekusi mereka. Tetapi Ulti mengancam mereka jika berani melukai Page One. Sebagai balasan ancaman itu, Hushu menghajar Page One hingga babak belur dan menginjaknya sambil menodongkan pedang Yasui ke lehernya. Para bawahannya berteriak ingin membunuhnya yang membuat Ulti begitu kesal sampai menangis. Yamato kemudian muncul dan menyerang Hosho untuk mengambil pedang yang dicuri dan menyelamatkan gadis-gadis yang diculiknya. Setelah mengalahkan Hosho bersama dengan bawahannya, Yamato mengambil pedang dan membebaskan para wanita sementara Otama membebaskan Minatomo yang juga diculik.
Yamato pun membebaskan ulti, dan sekarang ulti memeluk Page One yang masih tergeletak di lantai. Karena rasa terima kasih karena telah menyelamatkan mereka, ulti menjanjikan kesetiaannya yang abadi kepada Yamato yang membuat semua orang terkejut. Mereka kemudian meninggalkan markas dan bertemu Raizo yang menjadi daimyo baru Udon. Dia berterima kasih kepada Yamato dengan beberapa makanan, sementara beberapa pria mulai merobohkan markas itu. Yamato kemudian meninggalkan Udon yang kini hanya ditemani oleh ulti dan Page One dalam perjalanan ke Hakumai untuk mengirimkan topi titipan yang ditenun oleh Otama kepada Kawamatsu yang menjadi daimyo baru Hakumai. Di Hakumai, ketiganya akhirnya tiba di kuil Enma dan menyimpan pedang milik Yasui tersebut sehingga ziarah pengganti telah selesai. Yamato kemudian berpartisipasi dalam kontes sumo dan mengalahkan kakak Urashima sampai melemparnya, sedangkan Kawamatsu menonton di belakang. Setelah itu, Yamato memberikan topi Amigasa milik Otama itu kepada Kawamatsu yang diterimanya dengan senang. Yamato kemudian bertemu Kiku di Ringo yang sekarang menjadi daimyo Ringo dan bertemu bos Yakuza Ocho. Atas permintaan Ocho, Yamato dan para pengikutnya pergi untuk memberi penghormatan di makam pahlawan yang bobrok yang lahir di West Blue dan dibesarkan di Ringo. Pahlawan ini melawan Kaido untuk melindungi desanya, tetapi tampaknya meninggal tanpa meninggalkan tubuh. Saat Yamato dan Kiku serta Ocho berdoa di makam pahlawan tersebut, ulti membuat manusia salju yang menyerupai Kaido. Mereka kemudian meninggalkan makam sang pahlawan tersebut dengan meletakkan beberapa bunga. Nama di makam itu bertuliskan Kozuki Moria atau seperti yang kita tahu yaitu Gekko Moria. Dengan ziarahnya yang hampir selesai, Yamato menikmati beberapa apel bersama ulti dan Page One dalam perjalanan kembali ke ibu kota bunga. Setibanya di ibu kota, Yamato mengunjungi kuil yang didedikasikan untuk Oden dan para pengikutnya yang menghadap ke arah kota dan memiliki pemandangan indah. Yamato kemudian memberikan penghormatan di dalam kuil kepada para pahlawan yang gugur dengan nama mereka yang tertulis di lentera. Di akhir cerita, diperlihatkan Yamato yang memegang Oden dan mengatakan untuk Luffy bahwa Wano saat ini damai-damai saja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe.